Sofia adalah seorang anak perempuan dari keluarga yang jenius. Sofia tiada hari tanpa teka-teki bersama papanya. Seringkali Sofia membantu papanya untuk memecahkan kasus korupsi di karir papanya. Sejak kecil, papanya juga sering melatih Sofia untuk memecahkan kasus dan mendukung Sofia untuk menjadi seorang detektif. Kamu yakin tidak mau menjadi penyelidik di kepolisian saja? Karir di sana jauh lebih menjanjikan daripada jadi detektif swasta loh. Ucap papanya sambil meyakinkan Sofia. Tapi Sofia ditentang oleh mamanya untuk menjadi seorang detektif. Dan sejak kecil, Sofia sudah mendalami tentang dunia fashion. Sofia juga belajar mati-matian untuk mendapatkan beasiswa ke Ariella Ramadina Fashion Academy, yang bisa juga dikenal sebagai ARFA. Sejak kecil, Sofia menabung untuk membeli alat, kain, hingga dress form. Sampai akhirnya Sofia bisa membeli mesin jahit sendiri dan terus menabung untuk membeli buku fashion dan kursus jahit. Sofia berpikir bahwa fashion bukan sekedar hobinya saja, tapi juga sebuah impian. Di pagi hari ini, Sofia menunggu pengumuman kelulusan pendaftaran sekolah di ARFA sambil merenung di ruang keluarga. Aku menunggumu dengan kesabaran, sembari melantunkan sebuah doa. Semoga apa yang aku impikan menjadi nyata. Gumam Sofia. Sofia berpikir bahwa masuk sekolah ARFA itu mustahil. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu sembari membawa surat berlabel ARFA. Sofia bergegas membukakan pintu. Dia berlari bagaikan memenangkan sebuah lotre. Sofia membuka surat tersebut lalu berkata, Aku lulus, Mah, Pah. Di sisi lain, ada seorang perempuan yang memakai topeng misterius sambil memegang surat identitas mahasiswa baru ARFA. Oh, Sofia, anak detektif terkenal itu. Menarik. Di lain hari, Sofia sudah memulai pembelajaran di sekolah ARFA. Dia memiliki banyak teman yang baik. Tak lama kemudian, sekolah ARFA mengadakan sebuah acara dan Sofia mengajukan diri untuk menjadi penanggung jawabnya. Sofia juga tidak berhenti untuk bersyukur karena telah memasuki sekolah elit ini. Aku masih gak percaya bisa diterima di sekolah ini. Dream come true banget. Beruntungnya diriku. Dia ikut serta dalam acara ini dengan antusias karena dia mau bertemu langsung dengan desainer idolanya, yaitu Anna Cita Aurelia. Dia juga mempunyai teman yang baik bernama Marinda. Awal kenal Sofia langsung akrab dengan Marinda. Acara ini diadakan setiap bulan September untuk memperingati ulang tahun ARFA. Acara ini mengadakan dengan busana 72 pasang pakaian dan setiap tahunnya ada satu orang bintang tamu lulusan ARFA yang dipanggil untuk menunjukkan 12 pasang terbarunya. Di tahun ini, Anna Cita Aurelia yang berkesempatan untuk menampilkan karyanya. Di acara ini, Sofia tidak sendirian. Dia juga bersama sepupunya yaitu Kay yang sangat setia menemani Sofia di saat menjalani kuliahnya. Sesampainya di rumah Sofia, hujan turun lebat. Dia bergegas mandi kemudian istirahat. Di lain tempat ada sesosok perempuan misterius di gedung ARFA sambil berlarian kecil dan bersenandung. Tak lama kemudian, perempuan itu membawa semua karya yang akan ditampilkan di acara ulang tahun ARFA dengan senang hati. Di pagi harinya, Sofia bergegas berangkat kuliah untuk mengecek karya bintang tamu acara ARFA. Sesampainya di ruang penyimpanan barang, Sofia memasang raut tak enak seperti sedang kaget. Lah, kemana semua barang-barangnya? Aku tidak salah ruangan kan? Kemudian di belakang Sofia ada Kak Trini, kakak kelasnya. Sofia, selamat pagi. Loh, kemana semua barangnya, Sofia? Dan mereka berdua berdiskusi untuk mencari solusinya. Tak lama kemudian, Kay juga datang tiba-tiba untuk membantunya.
Selang beberapa waktu, Sofia memecahkan trik di si pencuri itu dan si pencuri itu meninggalkan sebuah teka-teki. Puting beliung menari-nari, menerbangkan rubah yang jarang mandi. Jika ingin barang kembali, pecahkan aku dalam sehari. Perplexity Princess. Sofia, Kay, dan Kak Trini sedang berusaha untuk memecahkan teka-tekinya. Kak Trini yang menyadari akan suatu hal yang tertera di surat teka-teki tersebut merasa kebingungan. Kak Trini meninggalkan Sofia dan Kay begitu saja dengan beralasan sibuk atas pekerjaannya. Sofia dan Kay tampak bingung dan bertanya-tanya. Ada apa dengan Perplexity Princess? Akhirnya, Sofia dan Kay yang memecahkan teka-tekinya bagaikan jarum di tumpukan jerami. Sofia bergumam. Pelakunya orang yang bebas keluar masuk ruangan tanpa dicurigai. Itu berarti dia adalah panitia atau model. Dengan kata lain, pelakunya ada di antara kita. Tak lama kemudian, Marinda menghampiri Sofia dan Kay yang katanya Kak Trini membutuhkan bantuannya. Marinda tampak kaget terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Perplexity Princess dan juga tampak kagum terhadap Sofia yang jenius untuk memecahkan trik sekaligus teka-tekinya dengan mudah dan cepat. Kemudian, Sofia dan kawan-kawan bergegas ke koridor bawah untuk mencari barang-barangnya. Hingga pada akhirnya, dia berpapasan dengan Kak Trini. Gimana Sofia? Sudah menemukan triknya? Tanya Kak Trini. Kami sudah tahu triknya, Kak. Pelakunya orang dalam. Sofia menjawab dengan raut yang bahagia. Aku bakal tangkap pelakunya dan bawa tas-tasnya kembali, Kak. Itu tanggung jawabku, ucap Sofia. Hebat Sofia, tolong ya. Serahkan pada kami, Kak. Kak Trini memasang raut wajah yang khawatir dan kebingungan. Sofia tampak bingung dan menanyakan apakah ada hal yang aneh, sehingga Kak Trini mengatakan bahwa Sofia dan kawan-kawan harus lebih waspada. Kemudian Kak Trini menjelaskan asal-usul Perplexity Princess dan gedung sekolah Arfa yang ternyata bekas bangunan negara Belanda. Perplexity Princess ialah seorang pejuang keadilan yang meninggal dengan cara yang misterius hingga pada akhirnya arwah Perplexity Princess menghantui orang-orang. Setelah Kak Trini menceritakan semua asal-usul adanya Perplexity Princess dan gedung Arfa ini, kemudian Sofia dan kawan-kawan bergegas kembali untuk mencari barang-barangnya. Tak lama kemudian, Sofia dan kawan-kawan bertemu Risa dan Raya di koridor yang sedang memegang kartu teka-teki Perplexity Princess yang bertuliskan, Ayah di terawang sepasang mata yang kan menyala di kala senja. Kalau kau kenal Adipusana, pasti tahu ruangan yang mana. Merasa tertantang, Sofia semakin semangat untuk memecahkan teka-tekinya. Pada akhirnya, Sofia sampai di tujuan teka-teki tersebut dan hasilnya nihil. Dia tidak menemukan barang-barangnya. Hanya bertemu dengan Kak Andini yang sedang membaca buku di ruang perpustakaan. Tak lama kemudian, dia sampai di tujuan lokasi kedua dan hasilnya pun juga nihil. Hanya menemukan sebuah tablet yang bergetar akibat telepon dari nomor yang tak dikenal dan di tablet itu ada sebuah tulisan, I'm not a terrorist, don't put me in jail. Sofia yang berusaha mengotak-atik sandi yang di tablet, tiba-tiba ada kertas kecil yang terselip berisikan teka-teki. Timpang buat mereka murka, sindir dunia tanpa berhalus. Kedua nama lekas diterka sebelum kuda menjadi tikus. Tak terasa, waktu berlalu dengan cepat. Waktu kuliah sudah selesai dan Kak Trini memberikan kunci sekolah kepada Sofia. Barangkali ada keperluan untuk memecahkan masalahnya. Sesampainya di rumah, Sofia bergegas mandi sambil memikirkan kata sandi dan teka-teki Perplexity Princess. Sofia dengan cepat menemukan kata sandinya dan membuka tablet itu. Tiba-tiba ada yang menelpon.
Ternyata itu adalah Perplexity Princess tanpa menunjukkan wujud aslinya. Dia memakai topeng kucing serta memakai wig rambut dengan warna yang sangat eksentrik. Sofia dengan idenya hendak mendatangi Perplexity Princess secara diam-diam dengan cara mengulur-ulur waktu saat berteleponan dengan Perplexity Princess. Sesampainya di gedung sekolahan, ternyata Perplexity Princess menyadari bahwa Sofia menghampirinya. Dan akhirnya Sofia menemukan ruangan yang berisikan barang-barangnya. Terdapat sebuah laptop yang masih menyala menayangkan sebuah video sisi buruknya dunia fashion yang begitu kejam terhadap hewan-hewan. Tak hanya hewan, kepada buruh pun juga kejam dan penuh kejadian buruk yang menewaskan banyak korban mengatasnamakan fashion. Tiba-tiba, sosok wanita misterius datang dengan tiba-tiba tepat di belakang Sofia dan berkata, Sofia si anjing pelacak. Perplexity Princess setelah selesai menjelaskan motif dari perbuatannya untuk apa, tiba-tiba dia memanjat tebing sambil mengatakan, Kamu sudah menang fase 1, Sofia. Sesuai prediksiku, kamu tidak mengecewakan. Sampai jumpa di fase kedua. Kata Perplexity Princess dengan nada yang menentang dan menghilang begitu saja. Setelah itu, ada sebuah kertas muncul dari celah pintu yang bertuliskan, Walau permainan semakin asik, janganlah engkau lupa bernafas. Anjing pelacak tak perlu panik. Sudahkah coba endus dalam tas? Di dalam tas, Sofia menemukan sebuah diska lepas yang berisikan dokumenter yang menyiksa hewan begitu kejam dan juga menyiksa para buruh hingga menewaskan banyak korban. Hingga kasus Anacita Aurelia yang tersangkut kasus perdagangan hewan langka. Tak hanya Anacita Aurelia, ada juga beberapa alumni Arfa lainnya. Tepat di hari acara ulang tahun Arfa, Sofia dibimbangkan dengan impiannya sekaligus hobinya, yang pada akhirnya Sofia kembali dipercayakan oleh Kak Andini. Sofia sedang menjernihkan pikirannya di atap gedung sekolah sambil memikirkan tentang impiannya. Itu sebabnya dahulu Sofia sudah mempunyai impian menjadi seorang detektif, lalu dia mengurungkannya. Karena dia tahu penyebabnya bahwa untuk menjadi seorang detektif sejati, maka harus siap dibenci dan kehilangan teman sendiri. Selang beberapa waktu, ada seorang perempuan misterius dengan bertopeng kucing milik Perplexity Princess. Tak lain lagi, itu memang Perplexity Princess asli. Sofia hendak menangkap Perplexity Princess dan berlari ke arahnya dengan amarah yang sudah mencapai pucuk tanduk. Tiba-tiba, langkah Sofia terhenti karena Perplexity Princess berteriak, Hei Sofia, aku membutuhkanmu. Berteriak dengan kencang tanpa melepas topengnya. Hah? Ada apa denganmu? Kamu tampak familiar bagiku, ucap Sofia dengan raut kebingungan. Aku butuh tempat cerita. Sepertinya kamu yang tepat. Perplexity Princess menghiraukan pernyataan Sofia. Kenapa kamu melakukan ini semua? Tanya Sofia dengan nada halus. Aku mempunyai alasannya, Sofia. Di tahun 2013, tepat 5 tahun yang lalu, Perplexity Princess berada di keluarga yang harmonis. Pada suatu hari, Perplexity Princess membuat persepakatan kepada ayah dan ibu tirinya untuk pergi berlibur setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya. Gak sabar banget menunggu kalian, ucap Perplexity Princess dengan riang. Selang beberapa waktu, banyak tersebar berita bahwa gedung pabrik garmen runtuh secara tiba-tiba yang menimpa ibu tirinya saat bekerja. Ayahnya yang sedang terburuk dengan kejadian tersebut, sehingga menyebabkan ayahnya lalai dalam bekerja dan menyebabkan Perplexity Princess merasa kehilangan begitu dalam atas kejadian tersebut. Sofia terkejut tentang apa yang terjadi pada perempuan itu hingga mengingatkan perkataan papanya. Keadilan itu tidak pandang bulu.
Sofia pun menyadari apa motif dari Perplexity Princess dari kejadian pencuri tersebut. Dia hanya ingin mengungkapkan dunia asli fashion itu tak selamanya indah di mata desainer. Perplexity Princess membuka topengnya dan berlari ke arah Sofia lalu memeluknya. Hingga Sofia terkejut pada wujud asli Perplexity Princess yang ternyata anak dari ibu direktur sekolah Arva sendiri, yaitu Kak Andini. Dalam titik ini, Kak Andini sudah banyak melewati rintangan di hidupnya, mulai dari ditinggalkan ayah dan ibu tirinya secara tragis, hingga mengikuti ekstrakurikuler parkur dan pencinta alam yang bertujuan untuk menghibur diri. Tetapi, hal tersebut larangan dari bunda kandungnya sehingga membuat Kak Andini melakukannya secara diam-diam. Perplexity Princess hanya butuh keadilan di hidupnya dan juga butuh tempat untuk bercerita tentang keluh kesahnya yang selama ini dia jalani. Setelah kejadian itu, Sofia dan Kak Andini semakin dekat dan saling terbuka satu sama lain. Sofia tetap merahasiakan wujud asli Perplexity Princess kepada teman-temannya, hingga pada akhirnya Kak Andini dan Sofia saling berbagi ilmu dan saling menguatkan satu sama lain untuk mewujudkan impiannya menjadi desainer terkenal. Selang beberapa waktu, Sofia menjadi desainer terkenal. Lalu, ia mewujudkan buruh pabrik garmen agar nasibnya lebih maju dan membuat terobosan baru agar hewan tidak disiksa, juga tidak memperjualbelikan hewan langka untuk membuat desain fashion yang baru. Kita selalu bisa berjuang untuk dunia yang lebih baik. Gumam Sofia dan Kak Andini secara bersamaan. Sofia juga ingin mencari makna keadilan untuk dirinya sendiri. Dia ingin memperluas wawasannya dengan cara membantu orang lain dan menjadi desainer terkenal.